Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Nurus Sunnah yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak karunia nikmat-nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada kajian ba'da subuh pagi hari ini, topik yang akan kami angkat ke permukaan adalah i'tikaf sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'tikaf sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya salah satu amalan-amalan yang harus kita optimalkan di bulan Ramadan adalah i'tikaf. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau beriktikaf pada 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Apa yang Nabi lakukan di bulan Ramadan? Salah satunya iktikaf di 10 yang akhir bulan Ramadan. Maka terkait dengan hal tersebut, materi pada pagi hari ini kami akan sampaikan iktikaf sesuai sunnah. Agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, karena waktu kita juga terbatas, maka materi ini kami bagi menjadi 12 poin. Ada 12 hal yang harus kita ketahui seputar i'tikaf sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah definisi i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Yang kedua, dalil-dalil disyariatkannya i'tikaf. Mana dalilnya i'tikaf itu disyariatkan, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi yang sahih.
Yang ketiga, hukum i'tikaf, farduka, sunnahka, maka nanti kita akan pelajari di bagian yang ketiga. Yang keempat, hikmah disyariatkannya i'tikaf, karena tidak ada satupun bentuk ibadah yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya kecuali di dalamnya pasti mengandung hikmah, pelajaran-pelajaran di dalamnya. Maka tentunya kita akan bahas yang keempat nanti, hikmah tujuan disyariatkannya i'tikaf. Yang kelima adalah syarat-syarat bagi orang yang i'tikaf. Apa syaratnya? Sebelum kita melaksanakan i'tikaf, apa yang harus kita persiapkan? Syarat-syarat bagi mereka yang akan beriktikaf. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, rukun-rukun bagi orang yang iktikaf. Ada syarat, ada rukun. Ada rukun, ada syarat. Sebagaimana ketika kita sholat, ada syarat sahnya sholat, ada rukun sholat. Syarat sahnya sholat sebelum sholat, rukun sholat di dalam sholat. Begitu juga iktikaf. Syarat sahnya i'tikaf apa? Dan yang keenam, rukun-rukun bagi mereka yang i'tikaf. Sehingga kalau rukun ini ditinggalkan salah satu, maka i'tikafnya batal. Ini yang keenam. Yang ketujuh adalah i'tikaf bagi muslimah. I'tikaf bagi seorang wanita muslimah, bagaimana hukumnya? Dia harus berdiam di masjid bagi wanita. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, kapan waktu minimalnya? Apakah ada waktu minimal dan kapan mengakhiri waktu i'tikaf? Batas minimal i'tikaf itu berapa lama? Itu ya. Ini yang ke-8. Yang ke-9, perkara-perkara yang dapat membatalkan i'tikaf. I'tikaf seseorang bisa batal itu kalau terkait dengan kurang lebih 7 perkara. Dan nanti kita akan sebutkan satu persatu perkara yang membatalkan i'tikaf. Yang ke-10, perkara-perkara yang makruh. Makruh berarti dibenci, tidak disukai pada saat kita i'tikaf. Tidak disukai, makruh. Lalu kemudian yang ke-11 adalah hal-hal yang sifatnya mubah, boleh. Hukumnya boleh. Yaitu pada saat kita i'tikaf, apa saja yang diperbolehkan saat kita i'tikaf, hukumnya mubah. Dan sebagai penutup adalah amalan-amalan yang dilakukan bagi mu'takif, orang-orang yang beriktikaf. Ngapain saja di masjid itu iktikaf? Amalannya apa? Lah itu nanti yang poin ke-12 Bapak Ibu. Baik, kita lalui saja karena materi kita panjang. Semoga Allah berikan kita kelapangan waktu sehingga kita bisa tuntaskan materi ini dengan baik. Kita singkat-singkat saja nanti dalilnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, definisi iktikaf. Apa artinya i'tikaf? I'tikaf secara lughawi, bahasa etimologi, i'tikaf artinya tekun dalam melaksanakan sesuatu. Itu i'tikaf. I'tikaf ini maknanya tekun dalam melaksanakan sesuatu. I'takafa ya'takifu i'tikafan. Nah, tekun dalam melaksanakan sesuatu. Mana dalilnya? Dalil dari definisi ini ada Bapak Ibu. Allah berfirman di surat Al-Anbiya surat 21 ayat 52. Kita dengarkan murotalnya surat Al-Anbiya ayat 52. Allah Ta'ala berfirman, إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Antum laha akifun. Kita dengarkan terjemahannya. Apa benar i'tikaf itu tekun dalam melaksanakan sesuatu? Kita lihat terjemahannya. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya,
patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Akifun, kalian tekun melaksanakan sesuatu, yaitu menyembah patung ini. Maka ini secara bahasa. Hadapun definisi pengertian secara istilah syar'i, terminologi, i'tikaf itu adalah seseorang yang tinggal atau menetap di dalam masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Orangnya disebut mu'takif. Jadi para jamaah yang ingin iktikaf di Masjid Nurus Sunnah maka disebut mu'takif. Ya, mu'takif Masjid Nurus Sunnah, orang yang beriktikaf di Masjid Nurus Sunnah. Begitu. Jadi ini definisi. Kita lewati ya yang kedua sekarang. Yang kedua, materi yang akan kita bahas dalil. Di mana dalilnya iktikaf ini disyariatkan. Dalilnya banyak Bapak Ibu. Saya sebutkan beberapa saja, mudah-mudahan mewakili dari yang sekian banyak. Yang pertama Al-Quran dulu. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Iktikaf ini disyariatkan. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Surat yang kedua Al-Baqarah, ayatnya ayat 125. Al-Baqarah 125. Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. kita dengarkan terjemahannya. Al-Baqarah 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan yang sujud. Ini menunjukkan kepada kita iktikaf itu disyariatkan. Nah, bahkan kalau kita lihat berdasarkan hadis-hadis Nabi banyak. Salah satunya hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, ya'takiful ashral awakhir min Ramadan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada iktikaf pada tiap-tiap 10 yang akhir bulan Ramadan, iktikaf. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim juga, Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa wajadda wa shadda al-mi'zar, yang artinya apabila telah masuk 10 yang akhir di bulan Ramadan, sebagaimana sesaat lagi kita akan masuk, dan hari ini kita berada di tanggal 20 Ramadan. Apabila telah masuk yang akhir, 10 yang akhir dari bulan Ramadan, Rasulullah SAW lebih giat beribadah malam-malamnya. Bahkan beliau membangunkan keluarganya lebih tekun, dan beliau kencangkan ikat sarungnya. Artinya beliau menjauhi istrinya untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bahkan ini disebutkan juga dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadhana 10 ayyam, falamma kana al-amu alladhi qubidu fihi i'tikafa 20 yauman. Loh, coba. Biasanya Rasulullah SAW itu iktikaf selama 10 hari pada bulan Ramadan tiap tahun. Dan pada tahun beliau wafat,
tahun di mana beliau wafat, beliau beriktikaf 20 hari. Semakin tua usia beliau, semakin semangat beribadah kepada Allah. Ibadahnya bukan semakin luntur dan lentur, semakin usia tambah. Nah, inilah baginda Nabi SAW. Oleh karena itu, maka ayo saya mengajak diri saya dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa memanfaatkan momen-momen ini, yaitu iktikaf. Baik, di terutama 10 yang akhir bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nih ya, jadi Nabi kalau kita lihat dalam sejarah, beliau ini seumur hidup puasa Ramadan 9 kali Bapak Ibu. 9 kali berarti 9 tahun ya. Jadi Ramadan ini disyariatkan kan tahun 2 Hijriah. Sedangkan Nabi wafat 11 Hijriah, berarti 9 tahun. 9 tahun Nabi wafat 11 Hijriah, Ramadan disyariatkan 2 Hijriah. Saat Nabi berada di kota Madinah, Bapak Ibu sekalian. Maka 9 ini, dari 9 kali puasa Ramadan ini, yang 6 kali perang semua. Yang 6 kali ini perang semua. Ya, contohnya adalah perang Badar, yaitu Ramadan. Ya, bahkan tadi ayatnya kita dengarkan di rakaat pertama dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Gelar, yaitu surat At-Taubah tadi. Nabi menghancurkan Masjid Dirar itu juga di bulan Ramadan. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikahi Hafsah radhiyallahu anhuma, itu juga di bulan Ramadan. Banyak peperangan-peperangan terjadi, kemenangan-kemenangan terjadi di bulan Ramadan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menguasai Baitul Maqdis Palestina itu Ramadan. Islam jaya di Toledo, Sevilla, Spanyol, Andalus itu juga di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini bulan jihad, bulan falah, bulan jihad, bulan kemenangan. Maka kita nggak boleh loyo, iya. Jadi jangan pakai dalil naumus shaim al ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya, Rasul aja perang, kok kita mau loyo-loyoan? Ya, ini menunjukkan harus semangat ya. Semakin mendekati garis finish, jangan semakin kita kendor. Kita lanjutkan nomor 3, hukum i'tikaf. I'tikaf Bapak Ibu hukumnya sunnah. I'tikaf hukumnya sunnah, sepakat para alim ulama. Dan sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang disukai, sunnah yang dicintai, sunnah yang mendekati, yaitu yang fardu, sunnah yang ditekankan untuk dilakukan. Ya, hampir mendekati wajib, tetapi dia tidak wajib. Ya, mana dalilnya? Mana dalil? Ya, mana dalil yang menunjukkan i'tikaf ini hukumnya adalah sunnah? Dalilnya adalah sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dan kalau kita bisa lihat itu di nomor hadis 1167 di nomor aslinya di kitab Sahih Muslim. Disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat kalau ini adalah yaitu dia hukumnya adalah sunnah. Nah, ditekankan ya. Sunnah untuk dilakukan. Sunnah muakkadah. Kita lewati aja Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lewati. Nomor 1167 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dan kita ketika melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Sebagaimana Nabi bersabda, "Wa ma zala 'abdi yataqarrabul alayya bin nawafili hatta uhibbahu." Tidaklah seorang hamba terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah hingga aku mencintainya. Maka dengan kita yaitu menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah, semoga Allah mencintai kita. Ini yang nomor 3. Nomor 4, hikmah tujuan disyariatkannya i'tikaf. Tidak ada satupun bentuk ibadah kecuali di dalamnya pasti ada hikmah atau tujuannya. Salah satunya adalah tujuan daripada hikmah i'tikaf ini adalah 1, kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar.
kesempatan peluang besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, menjauhkan diri kita dari kecintaan terhadap dunia karena kita menetap di masjid. Yang ketiga, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian yang berikutnya, kesempatan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ya, karena memang ketika i'tikaf, salah satu amalan yang harus ditingkatkan adalah membaca Al-Quran. Baik, kita lewati materi nomor 4. Sekarang yang kelima, kita singkat-singkat aja ya, yang penting kita tahu. Yang kelima, syarat-syarat bagi mu'takif. Syaratnya apa bagi orang yang mau i'tikaf? Syaratnya Bapak Ibu ada 10. Syaratnya 10. Yang pertama jelas beragama Islam, jelas ya, beragama Islam. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, suratnya surat yang ke-9 At-Taubah, ayatnya ayat yang ke-18. Kita bisa lihat di sini ayatnya, yaitu surat yang ke-9 At-Taubah, ayatnya ayat yang ke-18. Allah Ta'ala berfirman, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah Ta'ala berfirman, At-Taubah ayat 18, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Mudah-mudahan mereka yang dimaksud ayat ini kita yang ada di majelis ini. Bapak Ibu sekalian, jadi syarat pertama beragama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua berakal. Maka tidak sah i'tikafnya orang yang gila, mabuk, pingsan, nggak sah. Jadi harus berakal. Maka mereka yang gila, ya, mabuk, ya, atau pingsan, ya, hilang akal, maka tidak sah i'tikafnya. Baik, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah tamyiz, usianya mumayyiz, yaitu usia di mana dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, bisa memahami perkataan, mengerti maksud ibadah yang dia lakukan. Dan biasanya usia mumayyiz ini adalah 7 sampai 9 tahun usia. Itu usia mumayyiz. Adapun di bawah itu nggak sah. Jadi dia berarti masih balita. Adapun usia 7 sampai 9 tahun ini usia mumayyiz. Usia di mana dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu. Dan bisa dia mengerti tujuan ibadah ini apa. Itu ya, baik. Ini yang nomor 3, syaratnya orang i'tikaf. Yang keempat, suci dari junub. Suci dari junub, suci dari haid, suci dari nifas. Ya. Nggak boleh dia terkena hadas, nggak boleh. Ya, jadi harus suci dari junub, haid, dan nifas. Lalu yang kelima, disunahkan untuk tidak menjenguk orang sakit, nggak boleh. Mu'takif, dia nggak boleh jenguk orang sakit. Nah, dia menetap di masjid, sehingga ketika dia keluar, selesai, batal i'tikafnya. Lalu kemudian yang keenam, disunahkan untuk tidak mengantar jenazah. Disunahkan untuk tidak mengantar jenazah. Ini 10 ini yang disebutkan oleh para ulama. Ini yang keenam. Yang ketujuh, tidak boleh melakukan jima, hubungan intim suami istri saat i'tikaf. Ini nggak boleh. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, tidak boleh keluar masjid kecuali karena suatu kebutuhan yang mendesak, seperti memperbarui wudhu misalnya, atau menemui kunjungan istri yang mengirimkan makanan, ya, dan seterusnya. Maka ini diperbolehkan. Ya, itu karena memang mendesak. Menerima telepon, ya, yaitu karena telepon ini adalah penting, maka ini diperbolehkan, ya, mendesak. Lalu kemudian yang ke-9, apabila i'tikaf di luar Ramadan. Memang ada i'tikaf di luar Ramadan, ada. Nabi SAW pernah i'tikaf di luar bulan Ramadan.
Jadi awalnya Nabi beriktikaf di 10 hari yang akhir bulan Ramadan. Namun karena Nabi melihat istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam iktikaf dan mereka mendirikan tenda-tenda dan seterusnya, ya, maka Nabi menyuruh untuk membongkar tenda-tenda itu. Lalu Nabi membatalkan iktikafnya dan Nabi mengqadha iktikafnya di bulan Syawal. Jadi 10 hari awal Syawal Nabi di masjid. Setelah itu Nabi di masjid 10 hari awal. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya iktikaf boleh dilakukan di luar Ramadan. Terus pertanyaannya, mana yang lebih afdal? Dia puasa ataukah tidak? Apakah dalam keadaan saum ataukah tidak? Kalau di luar Ramadan, maka jawabannya sebagaimana kita lihat dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, maka yang afdal adalah berpuasa. Adapun kalau tidak berpuasa sah. Yang rajih, yang kuat adalah pendapat yang argumentatif berpuasa dalam keadaan saum. Dalam hal ini mungkin saum sunnah, yaitu Syawal dan yang lainnya, Senin Kamis maupun yang lainnya. Lalu kemudian berikutnya yang 10, ya syarat yang ke-10, tempatnya harus di masjid. Dan lebih afdal masjid jami, masjid yang di situ ditegakkan sholat Jumat. Nurus sunnah ini masjid jami, Bapak Ibu. Ya, cuman di masyarakat kita itu mereka punya pandangan masjid jami ini adalah masjid yang dekat alun-alun, yang punya kubah besar, itu masjid jami. Padahal meskipun kecil, nggak dekat alun-alun, kalau di situ ditegakkan Jumatan, maka itu masjid jami. Ya. Jadi Nurus Sunnah ini boleh ditambahi masjid jami Nurus Sunnah. Nah, itu boleh. Karena dipakai Jumatan, yang lebih afdal yang dipakai Jumatan. Adapun kalau musola, ya di situ ditegakkan 5 kali adzan tapi nggak dipakai Jumatan, nggak apa-apa, sah-sah saja. Cuman ditekankan yang di situ ada, yaitu sholat Jumat. Karena sebagai laki-laki ketika dia itikaf menetap di masjid, maka tentunya dia tidak keluar. Maka carilah masjid yang di situ ditegakkan sholat Jumat. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu ada yang bertanya kepada saya, ya, apakah untuk mendapatkan Lailatul Qadar orang itu harus iktikaf di masjid? Maka jawabannya adalah iktikaf di masjid bukanlah syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak terkait dengan Lailatul Qadar itu terkait dengan waktu, bukan tempat. Saya ulang ya, Lailatul Qadar itu ada korelasinya dengan waktu, identik dengan waktu, bukan tempat. Jadi dimanapun kita berada, jika kita habiskan malam itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kita insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, seperti karenanya wanita yang haid, wanita yang nifas, ya, atau musafir yang lagi mudik ini, ya, misalnya, itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ya, jika mereka isi waktunya beribadah pada malam itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa. Jadi Lailatul Qadar tidak identik dengan tempat, identik dengan waktu. Kita lanjutkan nomor 6, rukun-rukun mu'takif. Syarat ini bukan syarat, ini wajib ini. Ditinggalkan salah satu tidak sah. Yang pertama, rukunnya cuma 3. Rukun iktikaf itu 3. Yang pertama niat harus niat, dan niat tempatnya di hati. Pekerjaannya niat itu pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya lisan. Niat itu ada di hati, tidak dilafatkan. Makanya Nabi dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan yaitu para imam-imam mazhab tidak pernah mengajarkan talaffuz niat, melafatkan niat. Niat itu dalam hati. Yang kedua, tempatnya harus di masjid. Nah, ini tadi ya, kita ulang lagi. Ini rukun ini, tempatnya harus di masjid. Dan yang ketiga, menurut pendapat yang kuat adalah iktikaf boleh dilakukan di semua masjid selain Masjidil Haram, selain Masjid Nabawi, dan selain Masjidil Aqsa. Sebab ada sebagian pendapat mengatakan iktikaf itu tidak ada kecuali di Masjidil Haram. Selain Masjidil Haram nggak sah, selain di Masjid Nabawi nggak sah, selain Masjidil Aqsa nggak sah.
Padahal pendapat yang kuat adalah semua masjid boleh. Ini sebagaimana yaitu Majmu' Fatawa Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di juz yang ke-20. Kita lanjutkan yang ke-7. Jadi rukunnya cuma 3 itu aja. Yang pertama niat, yang kedua harus di masjid dan terutama ditekankan masjid jami. Yang ketiga menurut pendapat yang kuat boleh selain Masjidil Haram, termasuk Masjid Nurus Sunnah ini boleh ya. Baik, kita lanjutkan yang ke-7. I'tikaf bagi muslimah bagaimana? I'tikaf bagi muslimah hukumnya sunnah. Dan boleh wanita beriktikaf boleh dengan syarat 4. Syaratnya 4. Wanita kalau ingin i'tikaf menetap di masjid boleh. Dan ini disunnahkan ya, karena i'tikaf memang sunnah, nggak wajib. Tetapi harus mengikuti 4 syarat khusus wanita. Yang pertama, menurut jumhur ulama tidak sah wanita beriktikaf di masjid rumahnya sendiri, karena masjid di dalam rumah tidak bisa dikatakan masjid. Musola dalam rumah nggak sah wanita iktikaf di situ. Jadi harus di luar rumah. Yang kedua, ya diharuskan membuat yaitu tempat tersendiri terpisah dari laki-laki, sehingga keberadaan wanita itu di tempat itu tidak diketahui laki-laki. Toiletnya beda sendiri, keluar masuknya wanita dari toilet tidak diketahui laki-laki, beda-beda. Kita buat terpisah seperti itu. Menurut sunnah kan terpisah ya, terpisah. Sudah memenuhi syarat ya, maka itikaflah di masjid Nurul Sunnah ya. Karena ada sebagian masjid itu yang masih terlihat, artinya tidak terpisah. Tidurnya wanita saat dia melepas jilbabnya ya, keluar masuknya dia dari toilet bisa menimbulkan fitnah, maka harus terpisah. Ini yang syarat kedua. Ketiga, harus mendapatkan izin dari suami atau mahramnya yang lain ya, seperti itu. Yang keempat, tinggalkan harum-haruman. Tidak boleh memakai harum-haruman karena dia sedang keluar rumah. Ketika wanita di dalam rumah nggak apa-apa, mau 1 botol dihabiskan nggak apa-apa ya. Ketika keluar rumah maka tinggalkan harum-haruman. Baik, itu yang ke-7 bagi wanita. Yang nomor 8, kapan memulainya? Nah ini ya, kapan mulainya, waktu memulai, waktu mengakhiri, dan batas minimal i'tikaf berapa hari. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, i'tikaf itu dimulai sebelum matahari terbenam pada tanggal 20 Ramadan. Ya nanti sore, sebelum maghrib sudah masuk masjid Nurul Sunnah. Sebelum maghrib sudah masuk. Jadi dimulai sebelum matahari terbenam tanggal 20 Ramadan, yaitu saat akan memasuki malam 21. Jadi maghrib itu sudah di masjid tanggal 20 itu. Baik, ini satu ya. Ini dalilnya bisa kita lihat dalam Majmu' Syarhul Muhadzab oleh Imam An-Nawawi. Yang kedua, 4 imam mazhab sepakat waktu berakhirnya i'tikaf. 4 imam mazhab sepakat waktu berakhirnya i'tikaf adalah terbenamnya matahari di akhir Ramadan, malam Id. Jadi maghrib terbenam maka pulang. Ya, seperti itu. Jadi kalau masuknya sebelum maghrib, pulangnya selesainya malam Id setelah matahari terbenam. Itu waktu berakhir. Yang ketiga, batas minimal i'tikaf. Minimal. Apakah harus ngebleng Ustaz 10 hari? Saya ini kerja, cari nafkah, bagaimana ini? Maka yang ketiga, batas minimal i'tikaf menurut pendapat yang kuat, sebagaimana kita lihat dalam Sahih Fikih Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah ta'ala, batas minimal adalah 1 malam. 1 malam. 1 malam aja nggak apa-apa ya, sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang keempat, nah ini, bahkan diperbolehkan i'tikaf hanya beberapa saat saja, asalkan niat i'tikaf. Jadi cuman ikut yang qiyamul lail jam 1 sampai sahur, setelah itu dia pulang karena paginya kerja. Nanti malam juga gitu, ikut sholat maghrib di masjid, sholat isya di masjid, lalu ikut tarawih ya, seperti itu ya. Bahkan ada sebagian masjid kalau sudah 10 hari terakhir begini, maka imamnya nggak pakai witir, hanya tarawih saja, karena witirnya ditaruh di akhir supaya makmum itu punya kesempatan ikut kunut witirnya imam di sepertiga malam terakhir itu, seterusnya begitu. Seperti yang ada di Mekah, di Madinah juga begitu. Jadi kalau sudah 10 hari terakhir mereka nggak pakai witir. Nurul Sunnah juga begitu.
Pakai witir? 2 kali. Witir 2 kali. Witir 2, tapi imam berbeda. Nah, imam berbeda ya. Adapun jamaah yang sudah ikut witir di awal supaya dia ikut kunutnya witirnya imam sepertiga malam terakhir, ya solusinya sebagaimana yang sering kita dengarkan, saat dia sholat witir bersama imam dia tambahkan 1 rakaat. Jadi supaya genap, jadi dia tidak witir atau belum witir, sehingga nanti malam dia bisa ikut kunut witirnya imam. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi malamnya itu digenapkan dia, nambah 1 rakaat. Imam salam dia berdiri, menambah 1 rakaat. Jadi genap. Itu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh hanya beberapa saat. Nomor 9, perkara yang membatalkan iktikaf. Perkara yang batal ini, iktikaf batal. 1, keluar dari batasan atau salah satu bagian dari masjid tanpa adanya uzur walaupun hanya sebentar, kecuali buang hajat, ya berobat, misalnya sakit, makan, ngantarkan istri sampai di depan pintu masjid. Nah, seperti itu ya. Seperti itu nggak apa-apa ya. Tetapi kalau tanpa uzur maka batal. Lah batasnya Masjid Nurus Sunnah ini mana? Ya, di mana batasnya Masjid Nurus Sunnah? Ya pagar itu. Ya, pagar itu. Selama masjid itu ada pagarnya, maka itulah wilayah masjid. Di luar itu maka dia bukan wilayah masjid. Baik. Lalu yang kedua, mohon maaf, murtad, keluar dari Islam, jelas kafir, keluar dari Islam. Yang ketiga, hilang akal, ya gila, kecuali kalau gilanya gila musiman, ya 10 hari terakhir sampel. Ya. Idul Fitri waras. Nah, ini gila-gilaan yang kayak gini, nggak boleh ya, ini gila betulan. Lalu yang keempat, haid nifas, selesai, batal. Haid nifas pembatal, batal. Yang kelima, jima, pembatal. Yang keenam, memutus niat itikaf karena ragu-ragu, dia putus. Ya, itikaf apa enggak ya? Itikaf apa enggak ya? Itu ya. Itikaf enggak apa ini rame-rame ini iki ya, dodolan iki itu mulai ya, ragu-ragu. Ya, maka batal ini, batal. Terakhir jelas yang ketujuh, meninggal dunia. Ya jelas, ya batal itikafnya karena wafat, meninggal dunia. Baik, ini yang ke-9. 10. Yang ke-10 Bapak Ibu sekalian, perkara-perkara yang makruh, dibenci ketika itikaf. Mestinya ini dibuatkan oleh takmir masjid Nurus Sunnah. Jadi yang boleh apa, yang makruh apa, yang dilarang apa, itu ada kira-kira. Rambu-rambu mu'takif, peserta itikaf, itu mestinya dibuatkan. Nah termasuk ini perkara yang makruh, hindari. Ada 4 perkara yang makruh, 4. Yang pertama, berbicara yang mendatangkan dosa. Ya, sesama peserta itikaf mu'takif, ya ghibah, ya seperti itu, ngobrolnya nggak jelas ya, itu si fulan dan seterusnya, nggak ada manfaatnya ini ya, seperti ini. Maka mestinya dia banyak berzikir kepada Allah. Berbicara yang mendatangkan dosa, ghibah, dusta, debat, cacian, ini nggak boleh. Yang kedua, diam, tidak berbicara sama sekali, meneng toh. Ya. Ketika ditanya, antum kok nggak pernah ngomong itikaf, ya nggak bener lah. Ya, jadi boleh bicara asalkan yang mendatangkan manfaat. Ya, yang ketiga, sibuk mengurusi urusan dunia. Saya pernah menemukan jamaah itikaf seperti ini. Jadi ketika itikaf itu HP itu terus, ya, terus dia telepon. Pagi itu telepon itu ya, mungkin sama tukangnya. Ya wes kiriman barangnya kiriman. Terus ikut tagihan wong iku. Ya, iki kate poso soalnya mana ini Bang Toto iki soalnya. Ini urusan dunia tinggalkan. Ini berarti pindah kantor aja berarti. Ya bawa laptop ini bukan ayat, bukan hadis atau yang nggak ada kaitannya dengan ibadah. Kerjaan berarti pindah tempat aja. Nggak boleh. Ini sibuk urusan dunia, ngurus urusan dunia. Yang keempat, banyak tidur. Ada mu'takif turu tok izin. Terus wayai buka, mangane paling akeh. Ya, dan paling banyak komplain. Ya. Nurus Sunnah ini, ya Allah, tiap tahun mesti ketemu ketemu OT ya, Nurus Sunnah ini. Mesti kalau buka puasa sahur mesti ketemu tauisi ya, dan seterusnya. Ini
Jadi nggak boleh ini ya, yang kayak begini nggak boleh ya. Itu kadang-kadang yang dipikirkan itu buka ya bu, sahur ya bu, sahur enak-enak masjid ini. Iya. Sebab ada jamaah etikaf itu pindah masjid gara-gara terdengar di sana lebih enak. Ya, makanya ya seperti itu. Baik. Jadi nggak boleh yang kayak begini ya. Banyak tidur, banyak makan, banyak ngobrol sesama teman etikaf. Ini makruh, dibenci, nggak disukai. Sekarang yang ke-11, Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang dibolehkan boleh, ini boleh, tidak dosa dan tidak makruh, tidak dibenci. Yaitu ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kunjungan istri kepada suaminya. Apalagi kalau istrinya lebih dari satu, sering-sering dikunjungi. Gitu ya. Istri pertama mengunjungi, besoknya istri yang kedua, Masya Allah, kan gitu ya. Gak apa-apa ya kayak gini, kunjungan istri kepada suami dikunjungi. Yang kedua, menyisir rambut atau potong rambut, potong kuku, maaf, mencukur bulu kemaluan, merapikan kumis, membersihkan tubuh, memakai pakaian terbaik, memakai wangi-wangian untuk laki-laki, ini boleh semua ini. Potong kuku di masjid, dan asalkan harus di tempat yang lain ya, supaya menjaga kebersihan masjid. Terus kemudian yang ketiga, keluar untuk sesuatu yang tidak dapat dielakkan, misalnya nerima telepon yang penting ya. Terus yang keempat, makan minum dalam masjid boleh, makan minumnya di masjid, makan di masjid, sahur di dalam masjid boleh, sah. Yang kelima, mengambil tempat tertentu dalam masjid sebagai tempat itikaf. Jadi punya kaplingan. Iya. Bahkan sudah pesan sama takmir, pokoknya pojok kiri Nurus Sunnah, aku dukun ya. Itu. Jadi dia itu punya kapling, nggak boleh kayak gini, dimanapun boleh. Ya, mau sana pojok, mau belakang boleh. Ya. Sebab ada yang kayak begini kapling ya, pokoknya saya ada di tempat ini. Ya, pokoknya tiap tahun iki tak sewa ini. Oh. Punya kapling dia, jadi nggak boleh, nggak seperti itu ya. Baik, terus kemudian yang keenam, membawa tempat tidur, kasur ke dalam masjid boleh, nggak apa-apa, boleh, nggak masalah ya. Terus yang ketujuh, melakukan lamaran nikah. Masya Allah, saat boleh menikah, boleh melamar ya, menikah ya. Terus yang terakhir yaitu yang ke-8, wanita yang istihadhah boleh beritikaf. Istihadhah berarti dia darah yang keluar di luar kebiasaan haid wanita, maka ini dianggap wanita suci ya. Terakhir nomor 12, amalan-amalan yang ditekankan untuk dilakukan oleh jamaah iktikaf, oleh mu'takif. Apa itu? 1, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ditekankan, ini bahkan nomor 1. Yang kedua, mempelajari hadis-hadis Nabi. Makanya masjid harus memberikan fasilitas, ada taklim, kajian ya. Pada saat ada kan? Ada, insya Allah ya. Subuhnya kenapa? Banyak yang sudah teler. Antum terlalu suudzon ya. Ya, harus khusnudzon. Insya Allah kuat-kuat ya. Jadi habis subuh taklim ya, siapkan seperti itu mestinya ya, belajar hadis Nabi. Lalu yang ketiga, banyak berzikir. Yang keempat, banyak berdoa. Terutama doa yang terus dibaca adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kelima, banyak istighfar, minta ampun. Yang keenam, banyak membaca sholawat kepada Nabi. Yang ketujuh, merenungi kesalahan, mengambil pelajaran atas apa yang sudah terjadi, evaluasi, introspeksi. Ya, lisan saya sering menyakiti orang tua saya, lisan saya sering menyakiti istri dan anak-anak saya sering melakukan kezoliman kepada teman-teman saya, dan evaluasi diri. Makanya Ramadan itu bulan untuk merenung atas apa yang kita lakukan setahun terakhir. Yang terakhir, memperbanyak mengerjakan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah isyraq, ya duha, ya qobliyah, ba'diyah, ya tarawih, ya witir, ya tahajud, dan seterusnya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian apa yang bisa kami sampaikan ya sebagai kata pamungkas ya. Ada 2 yang saya akan tekankan, 2 sebagai penutup ini. Sebelum saya tutup kafaratul majelis, ada 2 hal. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, nah ini yang pertama ini ya, yang pertama,
Saya akan sampaikan, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, saya akan sampaikan perkataannya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laili kullahu. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, isyanya berjamaah, maka dia mendapatkan bonus pahala sholat atau ibadah selama separuh malam, setengah malam full. Jadi orang kalau sholat isya berjamaah itu separuh malam itu seperti dia beribadah. Ya. Terus siapa yang subuhnya berjamaah, maka dia telah mengerjakan sholat selama semalam suntuk. Jadi dia sholat subuh berjamaah berarti dia dapat pahala semalaman itu. Sebelum subuh itu dianggap dia telah melakukan sholat malam, sholat sunnah. Masya Allah. Ya. Loh, terus kaitannya sama kayak materi kita ini, sebentar Bapak Ibu, kaitannya yang disebut Nabi itu isya dan subuh. Katanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, man syahidal isya'a was subha lailatal qadri faqad akhadha bihaddihi minha. Siapa yang menghadiri sholat isya dan subuh saat Lailatul Qadar, maka dia telah mengambil bagian pada malam tersebut. Kesempatan dapat Lailatul Qadarnya lebih besar. Isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, dapatnya peluangnya besar. Lailatul Qadar dapatnya, terutama pada saat turunnya Lailatul Qadar. Lah kapan Lailatul Qadar ini? Ya Lailatul Qadar ini adanya 10 hari yang terakhir Ramadan. Bisa malam ganjil, bisa malam genap. Loh kok bisa? Iya, bisa malam ganjil kalau harinya 29 hari. Ya kayak kita ini sekarang yang kita berpuasa ikut ulil amri. Ya seperti itu, 29 hari, insya Allah hari rayanya sama ini bareng. Puasanya tok yang tidak bareng. Iya. Teman-teman di Muhammadiyah 30 hari mereka, karena mereka ngawali puasanya. Kita 29 hari. Itu kata Nabi, kalau puasanya Ramadannya 29 hari, maka malam ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi kalau puasanya itu 30 hari, maka hadis Tirmidzi yang berlaku, bukan riwayat Muslim. Tirmidzi nomor 794. Carilah Lailatul Qadar itu pada 9 malam yang tersisa, 7 malam yang tersisa, 5 malam yang tersisa, 3 malam yang tersisa. Ngitungnya dari belakang, jangan dari depan. 30 dimundur, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Berarti malam 22 genap. Terus 7 hari yang tersisa, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Malam 24 genap lagi. Jadi bisa terjadi di malam genap. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, maka tugas kita jangan memakai ilmu ngincer. Ya, ketika malam genap nggak terawih, ditanya kenapa ente nggak terawih? Lailatul Qadar nggak turun. Ya, turunnya besok malam ganjil. Ya, seperti itu. Jangan, ya kita harus mempersiapkan mulai awal. Ya mulai nanti berarti 10 hari yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, kata Pamungkas yang kedua adalah, maaf saya tidak ingin menyerupakan, saya tidak ingin menyamakan kita dengan apa yang akan kami baca ini, yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi, bukan Ibnul Qayyim, bukan Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau berkata, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar, seekor kuda pacu jika telah mendekati garis finish, badalat qusara juhdiha litafuza bisibaqi, maka ia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk memenangkan perlombaan. Lihat kuda pacu, semakin dekat garis finish maka semakin kencang dia. Gak ada kuda pacu dekat garis finish tambah loyo, gak ada. Dia tambah kencang.
Ya, lah kita sesaat lagi akan ketemu garis finish. Garis finishnya Idul Fitri. Fala takunil khailu aftona minka. Jangan sampai kuda pacu lebih cerdas dari dirimu. Fa innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung di akhirnya, bukan di awal. Makanya semakin dekat dengan garis finish mestinya tambah semangat kita. Jangan sampai kuda pacu lebih pinter daripada kita. Ya, maksudnya itu perkataannya Ibnul Jauzi rahimahullah. Mudah-mudahan ini jadi nasihat bagi kita semua. Tetap semangat, jangan loyo, jangan lentur ibadahnya, jangan kendor. Tetap semakin ditingkatkan. 10 hari yang terakhir ini penentuannya di sini. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena waktunya ya, dan saya juga masih ada amanah di tempat lain, kita tutup dengan kafaratul majelis. Sebelum kita tutup, semoga Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Kita tutup, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana hanil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.